Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pas di sini. Pemirsa, masih dengan orang yang sama, masih bersama dengan Dang Ferry di sini. Nah, Dang, kita lanjutin lagi nih obrolan kita mengenai musik tradisi dan kita bahas musik doll di sini ya, Dang ya. Nah, kalau dulu nih Dang, awal SMP Dang yang mulai main, terus itu berlanjut, akhirnya udah punya sanggar. Dan bukan sebagai pemain utama lagi nih Dang, tapi melainkan untuk melatih. Nah, ketika menjadi pelatih, bagaimana yang Dang rasakan? Pasti beda dong Dang dengan ketika Dang yang main pure Dang sendiri sama yang udah melatih, artinya sudah bertanggung jawab terhadap banyak ya Dang ya, terhadap grup. Bagaimana itu Dang? Intinya kayak gini, teknik lagi kalau untuk melatih anak-anak ya, atau kalau dewasa lebih gampang gitu kan. Kalau dari anak-anak intinya, kalau saya pribadi lebih ke nyamanan anak-anak sendiri, nyamannya anak-anak dulu kita cari. Maunya seperti apa? Gitu? Kita membaur sama mereka, kita harus jadi bagian dari mereka. Saat anak-anak kita harus jadi anak-anak. Gimana kita bisa mendekati mereka, terus membaur dengan mereka dan akhirnya mereka nyaman. Dan apapun yang kita suruh dan pasti mereka ikuti. Nah, dulu pernah saya ditantang, dikasih kepercayaan sama kakak saya Sugi Ramdan. Saat itu tuh saya disuruh melatih anak yang yang kurang IQ-nya memang yang IQ-nya memang kurang kayak gitu. Pas saya datang ke taman muda, saya lihat, ya Allah, ini tantangan buat saya. Betul. Tapi gimana caranya anak-anak itu bisa menerima dan bisa bermain musik saat itu. Saya lakukan pendekatan dan alhamdulillah mereka bisa. Itu kepuasannya itu beda ya Dang ya. Kita dikasih kepercayaan kayak gitu. Tiba-tiba omong tadi memang seperti itu anak-anaknya, tapi ini tantangan buat saya loh, gimana caranya mereka bisa ikut lomba di tingkat nasional saat itu. Oh, itu nasional. Di tingkat nasional antar sekolah bla bla lah gitu kan. Saya latih, saya ajarkan dan alhamdulillah mereka ketika ikut di nasional mereka dapat yang terbaik. Itu suatu kebanggaan dan ini tantangan buat saya. Saya bilang alhamdulillah Ci, saya berhasil, bisa saya ngajar mereka dengan keterbelakangan mereka, dan akhirnya mereka mampu dan orang tuanya pun merasa berterima kasih karena kemampuan otak mereka udah bertambah gitu. Nah, kembali lagi cara teknik mengajar tadi, betul yang seperti saya sampaikan tadi. Intinya nyaman dulu, kenyamanan dulu kan anak. Kita harus membaur. Kalau saat itu kita ngajar anak-anak, gimana caranya kita harus jadi bagian dari mereka dulu. Kalau kita nggak memposisikan sebagai guru, bukan pelatih gitu ya, pelatih, teman bagi mereka, teman buat mereka untuk bermain atau melatih atau belajar tentang musik doll sendiri gitu. Akhirnya kita belajar dan mereka pun dengan pendekatan itu mereka pun bisa bermain musik doll gitu. Lain halnya dengan yang dewasa gampang, kita tinggal ajarkan, mereka langsung menerima gitu. Mulai ada pengertian juga di mereka. Ya, mereka udah tahu pasti dan rata-rata yang belajar di Sanggegata itu memang rata-ratanya anak-anak yang memang di daerah pesisir. Karena ada anak yang di daerah pesisir pantai itu lebih cepat dia tangkapnya untuk musik doll gitu. Karena mereka sering lihat, sering dengar. Yang agak jauh memang agak ekstra kita ngajarnya. Tapi butuh proses, semuanya itu butuh proses gitu. Tapi kalau untuk melatih Dang, apa yang paling rumit menurut Dang? Apa yang paling susah untuk diajarkan mengenai musik tradisi doll ini Dang? Sebenarnya nggak ada yang sulit, Cuma tadi teknik kita gimana cara kita mengajarkan kepada mereka ini loh, ajarkan tradisi dulu, baru pengembangan yang kita ajarkan sama mereka. Jadi mereka tahu dulu nih pola tradisinya itu apa? Ini seperti ini. Kalau tradisi kita ini ajarkan dulu, setelah itu mulai ke konsep garapan kita. Ini pola-pola yang bentuk baru di pengembangannya dari ini. Asalnya dari sini loh. Nah, ayo belajar. Pelan-pelan dengan tempo yang lambat dulu, dengan satu pukulan dulu, mungkin lama-lama mulai dengan tempo yang cepat gitu. Harus seperti itu, proses. Tetap proses. Terus kalau lihat orang doll gitu kan Dang, itu kan langsung kayak ngalir aja pukulannya. Tapi itu udah ada pola-polanya semua itu ya? Udah ada polanya semua, udah ada semua. Nah, tergantung lagi dari kita sebagai penggarap atau koreografer musik sendiri, gimana pengennya menggarapnya seperti apa, itu aja. Dan untuk menyatukan beberapa alat musik tadi ya Dang ya? Enaknya Bengkulu enak loh. Bengkulu tuh tiap doll pasti ada
perkusi yang lain yang ngiri Oh, seperti iya. tasa, boya, seperti meradai kan bunyinya dung gedung gedung dung rak. Yang tasanya pasti bunyi sendiri. Ini udah gampang sebenarnya. Beda dengan kalau musik Jawa yang genang yang kayak gini kan memang harus ditekuni benar. Tapi kalau di Bengkulu kalau pengen dengar terus kita coba pakai hitungan kita sendiri mulut dan kita cobakan dengan alatnya pasti bisa. Pasti bisa. Bisa. Asal mau aja ya Dang ya. Ini intinya niat loh. Niat dulu, belajar. hatinya sih apa dulu gitu ya Betul. Dang ya. Nah kalau dulu Dang bilang awalnya itu ada dol, tamatam ya Dang ya. Dol, tasa, Tasa sama suling. Dulu cuma itu. Kalau sekarang Dang udah semakin berkembang. Udah kayak. makin banyak penambahan alat yang udah berkembang dan saya pribadi kalau saya lihat sih dol itu lentur loh, bisa menyatu dengan alat musik apapun juga, tapi tetap karakter dol itu yang gagah tadi, yang tradisi tadi tetap kita harus jaga walaupun digabungkan dengan alat musik modern seperti gitar, bass atau apapun itu, penambahan tetap tradisinya harus kita jaga. Oh tetap 3 ini nggak boleh tinggal. Walaupun kalau ditambah alat musik lain nggak apa-apa. Silakan. Pengembangan silakan. Seperti apapun pengembangan dengan musik itu silakan, tapi tolong tradisinya jangan hilang. Oh begitu. Itu pernah menjadi bahasan juga nggak Dang mengenai itu? Pernah ada sih, tapi balik lagi tadi yang seperti saya omongkan ke koreografer atau penggarapnya sendiri. Pengennya seperti apa? Nah, bedakan loh event ini kita harus seperti apa. Saat event ini, bedakan tempatnya. Iya. Kalau memang dol di Tabot ada festival Tabot ya garaplah tradisinya, bentuk perkusi tradisinya seperti apa. Tapi kalau dol di konteksnya dalam perlombaan yang lain silakan sah aja. Itu bebas aja gitu ya. Tapi jangan sampai tradisinya hilang. Tetap itu dijaga. Tetap ada catatannya itu. Benar. Mau seperti apapun, mau dikembangkan sebagaimanapun tidak apa-apa ya Dang ya. Mungkin bukan di Bengkulu aja, mungkin di daerah lain seperti itu juga. Iya betul. Sekarang banyak juga lagu-lagu Oh, pop. tapi tradisinya. Iya betul. Benar. Tapi tradisinya tetap ada dan tidak hilang ya Dang ya. Malah semakin bagus. Jangan sampai tradisi kita diperkosa oleh alat musik yang lain. Betul sekali. Nah, kan baru-baru ini Tabut ya Dang ya. Betul. Nah kalau mau mendekati bulan Tabut tuh kan biasanya di mana-mana mulai terdengar tuh suara dol, belum lagi dengan seruling dan lain sebagainya. Itu butuh berapa lama sih Dang latihannya Dang untuk mengikuti festival Tabut itu? Kalau saya di Sanggagarta itu 3 bulan atau 2 bulan sebelum pelaksanaan festival Tabut itu udah mulai proses penggarapan gitu kan. Mulai proses penggarapan, kita buat mungkin dengan karya-karya yang barulah bahasanya gitu yang kita ajarkan ke anak-anak dari nol, dari pola-pola pukul yang biasa sampai ke pengembangan dari pola-pola pukul tradisi itu sendiri. Mungkin 3 bulan, mungkin kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain mungkin nggak butuh waktu yang lama mungkin. Kalau saya sih proses itu menentukan hasil ya. Iya betul. Dan juga selalu terlibat ya Dang ya, maksudnya terlalu membantu, tidak hanya mengkonsep tapi juga melatih tetap sampai sekarang Dang. Betul, masih sampai sekarang. Kalau kita hitung-hitung udah dari tahun berapa Dang kalau melatih Dang? Kalau melatih dari masih di zamannya waktu saya di Sanggar Mengsari, saya udah melatih. Saya udah melatih anak-anak yang sekarang dulu masih SD, kelas 3 SD. Dulu di Sanggar Mengsari mereka. Nah, sekarang udah jadi bapak orang. Udah punya anak sendiri. Mereka gabung di Sanggar Jagatra. Mungkin udah lama, tahun berapa lupa gitu kan. Saya gabung di Sanggar Mengsari itu di tahun 2019. Ya, kemudian itu di tahun 2020 berapa itu? Mulai saya ngajar, saya lupa, mulai ngajar anak-anak SD 8 ke lomba untuk ikut ngajar tradisinya sih, pola-pola pukul yang diajarkan oleh Cisuk. Nah, kamu ajarkan nih ke mereka, latih mereka biar mereka tahu pukul-pukul saya ajarkan kayak gitu. Udah lama tuh. Udah lama memang ya Dang ya. Kalau Dang sendiri masih nggak Dang ada kayak latihan untuk Dang dan juga para pelatih sendiri, ada nggak kayak gitu? Kalau untuk di Gatra itu tetap latihan rutinnya seminggu 2 kali. Itu semua tuh? Semua, tari sama musiknya tuh latihan di hari Kamis sore dan Sabtu sore. Kamis dan juga Sabtu sore. Iya. Pernah nggak sih Dang Sanggar sempat sepi gitu? Maksudnya anak-anak mudanya tidak ada lagi yang baru gitu Dang?
Nggak ada yang enggak kalau marah ya? enggak, malah banyak tambahin Terus tambah selalu pengen bertambah. masuk gitu, pengen masuk. Kita aja yang mungkin udah terlalu banyak, akhirnya kita nolak gitu loh. Udah cukup. Oh, pernah gitu? Pernah. Udah cukup, udah butuh Berarti lagi gitu. di situ alhamdulillah tandanya masih banyak yang antusias Antusias, untuk sangat. melestarikan kesenian Bengkulu ya Dang ya. Betul. Nah contohnya kan, barusan tadi ada yang WA mau gabung di Sangga Gatra. Ada WA yang tadi tuh mau ikut tari gitu. Oh udah nanti dulu dia bilang. Mungkin karena mereka mungkin itu tadi mungkin teman-teman yang di Sangga-Sangga lain kan seperti itu. Kalau Ya. untuk antusias pemuda-pemuda atau anak-anak sekolah itu bukan main lagi kalau untuk belajar tari atau musik dolls gitu. Alhamdulillah ya Dang ya. Oke. Dan nanti kita lanjut lagi, sekarang kita jeda dulu ya Dang. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.